Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan kepada kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Siswa-siswi Al-Hamid khususnya kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan menjelaskan isi kandungan daripada surah Al-Qari'ah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengambil berkah. Marilah kita bersama-sama, Bapak di sini dan kalian di rumah, untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi Al-Hamid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagikan tugas kepada kalian, memberikan tugas kepada kalian, dan kalian sudah melaksanakan tugas tersebut. Yang pertama, pelafalan surah Al-Qari'ah, dan yang kedua adalah penulisan surah Al-Qari'ah. Seperti kita ketahui bahwasanya surah Al-Qari'ah ini merupakan surah Makkiyah, ya. Baik. Nama surah Al-Qari'ah bisa kalian buka di halaman 5. Nama surah Al-Qari'ah diambil dari kata Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah terdapat pada ayat pertama. Nah, jadi surah Al-Qari'ah ini surah Al-Qari'ah ini diambil dari ayat pertama. Kedua dan ketiga, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi ada 3 ayat terdapat Qari'ahnya. Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Al-Qari'ah ada pada urutan surah yang ke-101 dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Surah Al-Qari'ah termasuk kelompok surah Makkiyah. Disebut surah Makkiyah kenapa? Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Qari'ah menjelaskan tentang yang pertama, keadaan pada hari kiamat. Kita tahu bahwasanya kiamat ini terbagi menjadi 2. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil, dan ada kiamat besar. Kalau kiamat kecil itu seperti bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, itu dinamakan kiamat-kiamat kecil. Tapi kalau sudah yang namanya kiamat besar, itu adalah terjadinya kehancuran langit dan bumi, dan ada kehidupan setelah hari kiamat. Jadi yang pertama menjelaskan tentang keadaan pada hari kiamat. Kita tahu cerita hari kiamat itu sangat kalau kita mendengar cerita hari kiamat itu biasanya kita sering berpikiran, oh ini hancurnya langit dan bumi, ya. Nah, terus yang kedua, menceritakan atau menjelaskan tentang keadaan manusia seperti laron yang berterbangan. Bayangkan saja, seperti laron terabangan manusia, gunung-gunung terabangan, ya. Yang ketiga, keadaan gunung-gunung yang berhamburan seperti bulu. Bayangkan gunung yang besar itu terbang seperti bulu. Bayangkan saja bulu itu ketika kita tiup, terbang. Seperti itu gunung pada hari kiamat nanti. Yang keempat, keadaan orang yang berat timbangan amal kebaikan akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang amal perbuatan timbangan amal kebaikannya itu lebih banyak, sehingga kita mendapatkan yang namanya surga. Yang kelima, keadaan orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya akan diazab dengan siksa di dalam neraka hawiyah. Nah, jadi setelah hari kiamat itu cuma ada 2 pilihan, neraka, surga.
Setelah hari kiamat itu cuma ada dua pilihan. Apakah orang ini akan masuk neraka atau masuk ke dalam surga? Tergantung amal perbuatannya. Apabila amal perbuatan baiknya yang lebih banyak, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, ketika amal perbuatannya yang kada baik banyak, maka akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu apa artinya? Neraka hawiyah artinya api yang sangat panas. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya api neraka. Perbanyak berbuat baik. Surah Al-Qari'ah menceritakan tentang hari kiamat. Kalau kita membayangkan hari kiamat itu seperti apa, yang jelas hari kiamat adalah hari yang namanya kehancuran semua bumi dan isinya. Itu cerita kehancuran. Karena setelah hari kiamat ada hari pembalasan. Nah, makanya ada sebelum kita menerima hari pembalasan surga atau neraka, ada yang namanya padang mahsyar itu akan ditimbang. Amal mana yang banyak, amal baik, amal buruk. Bila amal baik surga, bila amal buruk maka dilemparkan Allah ke dalam neraka hawiyah, neraka yang berisi api yang sangat panas. Karena cuma dua. Jadi Bapak tadi kan memang dua. Surga itu adalah kenikmatan, neraka itu adalah kesakitan. Siapa yang hendak nikmat, maka masuk ke dalam surga. Siapa yang hendak sakit, maka masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang penuh dengan syukur. Kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan yang namanya surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terus jaga kesehatan, semangat terus belajaran di rumah, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.